Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 Mei 2023, perayaan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Saudaraku, mari kembali kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita, saudara. Dan awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil adalah jantung kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu pernyataan yang tak lazim. Namun sering kita dengar, saudara, bahwa kebanyakan orang menyatakan kitab suci merupakan sejarah. Injil adalah sebuah kisah sejarah tentang Yesus. Apakah betul Injil sekedar sejarah, saudara? Kita tahu bahwa jantung adalah sebagai pengendali kehidupan. Jika jantung kita berhenti berdetak, aliran darah berhenti, manusia akan mengalami kehilangan kesadaran otak dan menjadi rusak dan manusia akan mati. Demikianlah Injil, saudaraku, bagaikan jantung yang memberikan energi bagi seluruh kehidupan orang yang percaya. Injil menuntun kita hidup dalam hikmat Allah, membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, saudara. Injil juga memberikan kekuatan dalam merombak dan memperbaharui kehidupan kita. Dan oleh Injil pula kita diselamatkan, seperti Paulus katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 1 Korintus 15 ayat 2. Saya ulangi sekali lagi, saudara, ayat dari Paulus ini, saudara. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita sudah berpegang teguh kepada Dia, saudara? Berpegang teguh kepada Injil. Dan sungguh-sungguhkah kita percaya akan Injil, saudara? Terang Injil Kristus yang telah memancarkan sinarnya di seluruh dunia tidak dapat dibendung oleh kuasa apapun. Bagaimana kita lihat oleh terang Injil itu telah banyak menyelamatkan manusia. Pertanyaannya, saudara, apakah Injil itu sampai saat ini tetap mengalir di dalam kehidupan, di dalam kehidupan pribadi kita, saudara? Pada perayaan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul ini, kita diingatkan oleh Paulus dalam bacaan pertama hari ini, yang telah menerima Injil hendaklah selalu senantiasa hidup di dalamnya. Bukan sekedar menerima Injil sebagai sejarah yang harus dikenang, saudara, namun harus menjadi dasar dalam kehidupannya, harus selalu berpegang teguh secara penuh pada Injil di dalam kehidupannya. Janganlah kita seperti Filipus yang dalam Injil hari ini masih kurang percaya akan Yesus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Filipus masih kurang percaya walau dia telah sekian lama mengikuti Yesus, saudara. Apakah dalam kehidupan kita juga seperti Filipus? Paulus menyampaikan hal ini sebagai kesaksiannya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Saudaraku, perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya, saudara, hendaklah selalu berdiri teguh dan selalu berpegang teguh pada Injilnya, saudara. Karena barang siapa yang menerima Injil dan hidup di dalam Injil akan tetap berdiri teguh. Godaan bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja itu, saudara. Namun, Injil sebagai kekuatan yang akan mengalahkan segala godaan-godaan dan menghidupkan pengharapan di dalam diri kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menyadari dengan sepenuhnya, saudara, bahwa Injil adalah jantung dari kehidupan kita. Untuk itu kita mau hidup di dalam Injil, selalu tekun dan berpegang teguh pada Injil. Yesus Tuhan kami, sabdamu adalah jantung kehidupan kami. Berikanlah, biarlah Engkau boleh senantiasa bersabda agar kami selalu beroleh kehidupan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.